Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya, tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini ditutup surplus 0,77% ke level 6.820. Jadi untuk IHSG tadi itu opennya di area sini 6.774, sempat turun dikit langsung ditarik naik lagi. Kira-kira besok gimana di IHSG? Kalau secara technical sih ya ini masih konsolidasi untuk IHSG ya, masih berada di range area konsolidasinya. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini IHSG tanggal 21 Desember secara keseluruhan untuk asingnya masih lebih banyak yang keluar. Ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini untuk asingnya paling banyak keluar itu di saham Bank BNI. Asingnya net sell 73,4 M, di Astra asingnya net sell 65 M, di Bank BRI asingnya masih net sell, di Bank BCA pun juga asingnya masih net sell ya. Walaupun di BBCA itu hari ini naik kalau nggak salah, cuman asingnya net sell 43 M. Nanti kita cek untuk BBCA dan yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini yang pertama ada ITMG, asingnya masuk 48,5 M. Di saham Antam asingnya masuk 41 M, di SMGR asingnya masuk 26 M. Kalau secara keseluruhan sih untuk asingnya masih net sell dan kalau kita perhatikan juga untuk hari ini belum terlalu ramai ya untuk IHSG ya, masih cenderung sepi, cuman ya ditutup surplus 0,77%. Kemungkinan untuk besok kalau masih sepi ya ada kemungkinan masih konsolidasi untuk IHSG ya. Perhatikan saja level ini resistennya ada di 6875, kalau belum bisa breakout di atas itu ya ada kemungkinan masih konsolidasi untuk IHSG ya, mengingat yang pertama aslinya juga masih net sell dan secara valuasi transaksi juga masih cenderung sepi untuk IHSG. Oke, itu untuk IHSG ya. Kalau besok masih sepi ya ada kemungkinan harganya ya belum mulai tidak terlalu banyak ya pergerakannya. Kemungkinan sih seperti itu untuk IHSG. Oke, itu untuk IHSG. Kemungkinan untuk besok menurut saya sih masih konsolidasi. Selanjutnya kita cek saham. Yang pertama adalah saham Goto ya. Yang hari ini ditutup surplus 2% ke level 89 ya, di close di harga 89 ya, dan ini juga tadi open di 899 untuk Goto, open dan close di harga yang sama. Untuk Goto hari ini open di 89, sempat turun sampai ke level 84 terus ditarik naik lagi. Kira-kira besok gimana untuk saham Goto? Kalau hari ini sih ya masih agak sepi ya kayaknya tadi itu kalau kita ngikuti pergerakannya. Untuk hari ini untuk saham Goto secara keseluruhan untuk asingnya net sell 14,8 M. Ya, untuk asingnya net sell 14,8 M. Siapa aja yang jualan? Ini kalau kita cek untuk transaksi Goto hari ini tanggal 21 Desember di market regular dulu. Hari ini kalau secara keseluruhan kita bisa lihat barang-barang cenderung di distribusi ya, lebih banyak yang keluar di saham Goto ini. Untuk yang paling banyak jualan hari ini ada CC net sell 32 M. BK net sell 16 M, BB, MG juga jualan, dan yang masuk paling banyak itu CS. Untuk CS-nya ini malah 100% transaksinya buy ya di saham Goto ini. 100% transaksinya buy, tidak melakukan penjualan sama sekali. Jadi untuk CS murni beli di saham Goto sebanyak 2,5 juta lot ya belinya itu dengan nilai 22,3 M. Selain CS yang net buy juga ada YU net buy 18 M. PD net buy 16 M. Kalau untuk asingnya sih CS asing ya, yang masuk itu CS asing, YU juga asing yang masuk. Dan yang jualan untuk asingnya ya ini CC, BK, ZB, XL versi asing keluar. Untuk kemungkinan besok kalau lihat transaksi hari ini yang jadi market maker utamanya YU. Jadi kemungkinan tadi mungkin yang narik naik ini YU ya, karena untuk YU itu valuasinya 64 M dan net buy 18 M aja. Kemungkinan untuk besok untuk saham Goto sepertinya masih konsolidasi ya, kalaupun naik itu naiknya paling nggak tinggi-tinggi banget. Soalnya untuk saham Goto hari ini juga masih sepi, kecuali kalau besok langsung ramai ya. Tapi kalau lihat transaksi hari ini sih ya masih sepi, jadi kemungkinan untuk besok kalau masih sepi, ya harganya belum banyak pergerakan ya. Paling ya untuk supportnya perhatikan saja level 84, dan untuk resistennya bisa
bisa perhatikan level 94 ya, antara 84, 94, 10 poin. Kemungkinan sih untuk besok harganya akan bergerak di range area itu. Kalau bisa breakout di atas 94 malah bagus ya, ini level tertingginya Goto pada tanggal 20 Desember ya. Kemungkinan seperti itu untuk saham Goto di awal market. Kalau lihat transaksi hari ini tadi di angka naik lagi kan pas menjelang close di sesi kedua ya. Jadi mungkin di awal market bisa hijau dulu untuk saham Goto walaupun cenderung di distribusi hari ini. Kalau kita cek untuk transaksi di pasar negonya untuk saham Goto, yang paling gede cuman XL, ini valuasinya 27M ya, dan untuk SL ini paling dia cuman pindah kepemilikan aja. Jadi investor satu dan investor satunya lagi yang beli sama-sama pakai broker XL, jual beli di harga 39. Oke, itu untuk saham Goto ya, masih cenderung sepi, jadi kemungkinan untuk besok ya mungkin masih konsolidasi dulu. Perhatikan saya level ini 94 resistennya dan supportnya di 84, ini support resisten terdekatnya ya. Kalau jebol 84 ya bisa ke 81. Oke, itu untuk saham Goto. Mudah-mudahan sih untuk besok bisa hijau aja ya, supaya minusnya nggak terlalu dalam buat yang masih nyangkut di saham Goto. Oke, itu untuk saham Goto ya. Dan untuk selanjutnya kita cek saham Bank BRI yang hari ini minus 0,41% ke level 4.890. Kira-kira besok gimana untuk saham Bank BRI? Untuk aslinya sih tadi net sell ya. Hari ini aslinya net sell 43M di saham Bank BRI. Kira-kira siapa yang jualan? Apakah ada yang nampung untuk saham BRI hari ini? Hari ini tanggal 21 Desember untuk saham Bank BRI secara keseluruhan yang distribusi paling banyak itu ZP ya. ZP-nya ini ZP asing net sell 114M. Selain ZP ada BB, CS, DP yang hari ini murni jualan ya di saham Bank BRI, tidak melakukan pembelian sama sekali untuk BB, CS, DP versi asing. Dan untuk asingnya yang masuk ada AK, BK ya. AK-nya masuk 83M, BK masuk 36M. Ini yang paling banyak. DX, RE, KZ juga masuk ya. Yang jadi market maker utamanya ZP. ZP-nya masih net sell ya. Jadi untuk besok mungkin di awal market masih merah untuk saham Bank BRI ya. Hati-hati aja. Jangan buru-buru AVG down. Kalau mau average down ya bagusnya ya kalau ke area sini ya 4.760, tapi sepertinya sih untuk besok ya paling bentuk candle kecil, bahkan ya intinya di awal market kemungkinan sih kayaknya merah dulu ya untuk saham Bank BRI ini, karena untuk hari ini ZP distribusinya cukup banyak 113,7M, dan untuk ZP hari ini AVG sell-nya ada di 4930, 4930, 4930. Oh, di atas ya. Untuk ZP jualannya di atas. Yang jualan di harga paling rendah itu hari ini 877, siapa? RF ya. RF jualan 5,2M di 5,5M, sorry, untuk RF total yang dijual itu nilainya 5,5M, 11,3 juta lot di harga 4877. Dan kemungkinan untuk besok sih kalau menurut saya untuk saham Bank BRI ini mungkin ya masih konsolidasi ya, paling bentuk candle kecil seperti kalau nggak tanggal candle hijau kecil ya, candle merah kecil seperti hari ini. Kemungkinan sih seperti itu untuk saham Bank BRI. Kita lihat aja besok. Kalau untuk turun cukup dalam itu sepertinya agak berat ya, soalnya untuk saham Bank BRI ini sebagian asingnya juga masih cenderung masuk. Kita cek aja dari tanggal 1 Desember. Untuk asingnya yang masuk paling banyak itu CS net buy 600M, CS DX ya. Dan untuk sampai hari ini untuk CS DX CC gimana hari ini? Untuk CS-nya nggak masuk. DX-nya ya masih masuk 5M. Untuk CS-nya malah jualan ini, jualan 19M aja. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Paling besok sih masih konsolidasi dulu. Apalagi kalau IHSG masih sepi.
Ya, intinya jangan buru-buru average down, tapi tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk support terdekatnya mungkin perhatikan aja level 4.860 ya, pas di area sini. Ini di area sini ada 2 kali mantul gagal breakdown. Mungkin kalau besok untuk saham Bank BRI turun, tapi harganya di area sini ada yang jaga harga, ya kemungkinan masih konsolidasi di range area 4860 sampai 4980. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya, tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Bank BCA ya, dan untuk saham Bank BCA hari ini ditutup surplus 1,17% ke level 8.675. Tadi sempat nyentuh resistennya 8.700, cuman belum berhasil breakout ya kalau secara teknikal. Jadi ini masih berada di range konsolidasinya, belum berhasil breakout. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek untuk transaksinya, BBCA hari ini sih untuk asingnya net sell ya, untuk asingnya net sell 43M seperti BBRI. Aslinya di BBCA hari ini net sell 43,1 M, dan kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksi BBCA hari ini juga tidak terlalu ramai. Hari ini yang masuk broker-broker lokal ya lumayan banyak. Jadi hari ini untuk asingnya yang keluar itu ada RX, AK, KZ, ZP, BKDP, CC, BB ya. Cuman yang paling banyak itu ya RX dan AK ini aja. RX net sell 28,5 M, AK net sell 15 M ya. Dan yang masuk untuk asingnya hari ini ada AG, CS, YU. Untuk asingnya masih net sell, untuk lokalnya yang masuk ada CC, BK, YB, AK, YU. Jadi yang naikin saham Bank BCA ini kemungkinan hari ini ya ini broker retail ya. Jadi untuk asingnya juga masih belum terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak transaksi di saham BBCA hari ini, nggak seperti biasanya. Jadi ya bisa dikatakan untuk BBCA masih sepi ya walaupun naik. Kemudian untuk besok gimana kalau lihat transaksinya hari ini? Market maker utamanya ZP, dan ZP di sini ZP asing ya, ZP asing valuasinya 99,6 M dan cuma net sell 7,4 juta aja. Jadi cenderung trading untuk ZP hari ini di saham BBCA. Kemudian sih untuk besok ya kalau belum berhasil breakout di atas 8.700 mungkin masih konsolidasi sedikit di bawah resisten ya. Kemungkinan sih seperti itu untuk saham BBCA karena untuk hari ini juga belum terlalu ramai, dan untuk aslinya malah net sell ya, net sell 43M. Kalau mungkin ya udah floating profit kalau mau diamankan ya, tapi tetap disclaimer kalau masih mau hold untuk BBCA. Ini juga saham big cap juga. Untuk resisten terdekatnya di sini perhatikan aja level 8.700 ya. Kalau berhasil breakout di atas itu untuk besok ya ada kemungkinan naik lagi, tapi kalau langsung merah mending jangan buru-buru entry atau masuk dulu di saham BBCA ya, takutnya masih bisa koreksi, atau paling kalau nggak koreksi ya masih konsolidasi untuk besok di saham Bank BCA. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Tetap disclaimer, selanjutnya kita cek saham BRIS yang hari ini tadi naik cukup tinggi ya. Jadi untuk saham BRIS hari ini open market langsung hijau. Jadi tidak sempat turun untuk saham BRIS, opennya juga di harga 1.100, di harga penutupan kemarin langsung hijau. Jadi untuk harganya ya apakah cuman koreksi mentok di 1.100-an? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk BRIS tadi sempat naik cukup tinggi untuk saham BRIS. Hari ini aslinya net buy 4,5 ya, aslinya udah mulai net buy. Kira-kira besok gimana untuk saham BRIS? BRIS hari ini tanggal 21 Desember secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng sebenarnya belum banyak yang akumulasi ya. Cuman market makernya net buy, market maker utamanya hari ini di saham BRIS itu YP dan OD. YP-nya net buy 5,2 M, OD-nya net buy 3,8 M ya. Dan untuk aslinya yang masuk itu ada AK, CC, BK, KK ya. Cuman yang paling banyak itu AK dan CC hari ini di saham BRIS, dan yang jualan dikit ini AG aja 5,9 juta. Kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi hari ini sih market makernya net buy, AVG mereka di untuk YP kita cek aja begini, YP ya yang
paling banyak beli hari ini di saham BRIS, AVG-nya di 1159. 1159. Floating loss, jadi untuk YP-nya posisi AVG-nya hari ini floating loss, AVG-nya di 1159, floating loss sekitar 4 poin ya, kira-kira besok ya perhatikan saja level ini ya, untuk resisten terdekat-dekatnya 1170, apakah besok bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau belum bisa breakout di atas itu ya ada kemungkinan mungkin masih konsolidasi di range area 1100 dan sampai 1170 ya. Amannya kalau mau entry untuk saham BRIS ini ya dekat-dekat 1100 ya, itu pun kalau ada yang jaga harga. Kalau nggak belum ada yang jaga harga mending wait and see aja dulu, tapi tetap disclaimer ya, untuk support terdekatnya masih di 1100, untuk resistennya saat ini ya di 1170. Kalau lihat transaksi hari ini market makernya masih net buy ya, ada kemungkinan mungkin di awal market hijau dulu ya untuk saham BRIS ini. Oke, itu untuk saham BRIS ya, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saham BRIS ini habis reg issue ya, jadi ya biasanya sih kalau perusahaannya itu bagus dan melakukan reg issue itu kan berarti nambah modal ya, nambah modal tidak pinjam, jadinya itu sebenarnya harusnya cukup bagus ya buat perusahaan reg issue kalau perusahaannya itu bagus, dan saya rasa untuk BRIS ini ya lumayan nggak bagus ya untuk perusahaannya. Jadi mudah-mudahan setelah reg issue performanya tambah bagus dan harga sahamnya bisa mulai rebound ya. Oke, itu aja untuk saham BRIS ya. Kemudian untuk besok ya perhatikan saja level ini 1100 sampai 1170. Selanjutnya kita cek saham Bayan yang hari ini naik cukup tinggi ya. Hari ini naik 13,19% ke level 18.000 untuk saham Bayan ya. Kira-kira target kenaikannya ke harga berapa? Ini udah sangat tinggi untuk saham sekelas Bayan ya. Kalau kita cek dulu untuk transaksi hari ini untuk Bayan hari ini tanggal 21 Desember untuk asingnya net sell 8,6 M, dan untuk Bayan ini valuasi transaksinya nggak terlalu gede ya. Jadi kalau mau masuk ya saran saya jangan pakai duit yang gede-gede juga. Takutnya nanti malah bisa dikarungin ya. Lalu hari ini kita cek untuk Bayan yang masuk paling banyak itu RX net buy 5,8 M, dan untuk RX di sini malah 100% transaksinya buy ya di saham Bayan ini, dan RX yang masuk ini RX lokal ya. Jadi untuk RX lokal masuk 5,8 M. Selain RX hari ini yang masuk ada XI masuk 2,1 M ya. Masuk net buy 2,1 M, dan yang jualan hari ini ZB, SQ, LG, GRIF. Untuk aslinya sih net buy hari ini di saham Bayan, kemungkinan besok gimana? Market maker utamanya YP XI. YP-nya net buy 1,9 dan valuasinya 27, berarti YP cenderung trading ya. Ya ini kemungkinan untuk besok untuk saham Bayan kalau naik ke level berapa? Coba kita ukur ya. Kita coba ukur untuk target kenaikan Bayan kalau masih naik ya. Kalau saya sih nggak berani kalaupun mau masuk di Bayan dengan harga saat ini. Buat teman-teman yang misal minat buat nyopet-nyopet di saham Bayan ya, saya jangan pakai duit yang terlalu gede karena terlalu beresiko juga. Ya ini sih pas di area resistennya, jadi untuk target kenaikan hari ini 18.450 ini pas di area resisten, jadi besok gimana untuk saham Bayan? Ya kalau langsung dibuka hijau untuk saham Bayan, kalaupun masih mau naik, masih ada yang menggoreng untuk saham Bayan, mungkin target kenaikannya bisa ke area sini 22.000 ya. Gak menutup kemungkinan mungkin bisa ke area situ, cuman kita juga nggak tahu. Kalau masih naik, tapi kalau merah ya hati-hati. Kalau merah cukup jauh untuk supportnya ya di sini di 16.200.
Jadi di harga saat ini untuk saham Bayan agak ngeri ya kalau mau entry, kecuali yang udah posisinya floating profit dan apakah besok masih mau hold atau enggak. Ya perhatikan saja di awal market apakah langsung merah atau enggak ya. Ini sih close pas di area resisten. Ya, ya enggak area ya, ini sedikit di atas resisten malahan. Ya, ini di area resisten, jadi perhatikan saya level 18.400 untuk besok Kamis ya, apakah masih bisa bertahan di atas itu atau enggak. Kalau masih bisa bertahan di atas itu ya enggak menutup kemungkinan untuk saham Bayan bisa naik lagi ya secara teknikal seperti itu. Hati-hati aja, ini udah cukup tinggi untuk kenaikan saham Bayan. Nah, hari ini sih kemungkinan RX ini ya yang jaga harga di saham Bayan dan yang bikin fluktuatif YP. Ya, mungkin RX dan YP ada kerjasama mungkin ya. Ya oke itu untuk saham Bayan ya. Ini valuasinya nggak terlalu gede sebenarnya. Jadi kalau mau entry ya jangan pakai duit yang gede-gede. Oke itu untuk saham Bayan. Kemungkinan di awal market nggak menutup kemungkinan masih hijau ya untuk saham Bayan di awal market. Kita lihat aja besok. Mungkin yang udah floating profit kalau mau pasang trailing stop bisa sedikit di bawah 18.400 mungkin di 18.200 atau disesuaikan aja ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke itu untuk saham Bayan. Selanjutnya kita cek saham Adaro yang hari ini nggak kemana-mana ya. Hari ini tadi sempat turun sih, jadi untuk saham Adaro hari ini open gap bawah ya, open di 3.890, sempat naik, cuman gagal breakout di atas 3930 ya, ini untuk resistennya masih di 3930. Kira-kira besok gimana? Untuk hari ini close di harga penutupan yang kemarin. Untuk Adaro untuk hari ini aslinya masih net sell 41,5 M ya, jadi hati-hati walaupun candlenya hijau ditarik naik, tapi aslinya net sell. Siapa yang jaga harga? Apakah MG? Mengingat untuk Adaro ini MG ya, yang cenderung akumulasi itu malah MG. Nah, hari ini yang masuk paling banyak di saham Adaro ada EP, YU, CP, BK ya. Untuk MG-nya net buy cuma 4,1 M aja. Ini tanggal 21, secara keseluruhan didistribusi cukup banyak oleh ZP, jadi perlu hati-hati. Hari ini ZP masih keluar lagi di saham Adaro net sell 51,4 M ya. Dan untuk aslinya selain ZP yang keluar juga ada CS 1,3 M dan yang masuk untuk aslinya ada AK, BK, CC. Cuman secara keseluruhan lebih banyak yang net sell ya di saham Adaro. Untuk lokalnya yang masuk paling banyak EP. EP masuk 13,7 M. Kemudian untuk besok, kalau lihat ZP masih distribusi 51 M, ya nggak menutup kemungkinan mungkin di awal market bisa open gap bawah ya untuk saham Adaro. Hati-hati aja untuk besok Kamis. Kalau kita cek dari tanggal 19 untuk saham Adaro, ZP udah net sell 143 M. Mungkin kalau ZP-nya masih terus distribusi untuk saham Adaro itu agak berat ya buat naik. Tapi ya tetap disclaimer ya, amannya sih kalau mau entry di saham Adaro deket-deket ini ya, 3850 itu pun kalau ada yang jaga harga, kalau nggak ada yang jaga harga mending wait and see aja dulu. Untuk besok sih walaupun candlenya hijau ini ditarik naik, tapi kalau lihat ZP jualan 51 M hari ini ya agak ngeri ya kalau mau entry. Tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham BSSR yang hari ini naik tipis ya. Candlenya hijau hari ini walaupun cuma 0,81%. Kira-kira siapa yang masuk di saham BSSR hari ini? BSSR ya. Hari ini tanggal 21. Besok berarti ya come date-nya untuk saham BSSR ini. Aslinya net sell 1,5 M. Aslinya net sell dan BSSR kalau lihat transaksi hari ini juga nggak terlalu rame dan lebih banyak yang jualan ya, malahan ini yang jualan AK ini AK asing lah. Ya AK asing ternyata keluar hari ini ya, tidak sebagian ngurangin porsinya, jadi untuk AK asing mungkin takut dividend trap mungkin ya. Kalau kita cek dari tanggal 14 Desember AK BK udah net sell. AK udah net sell 4,2 M. Jadi ya AK sebagian keluar di saham BSSR ya, walaupun kalau kita cek dari tanggal 1 mereka masih net buy untuk AKBK-nya. Masih net buy ya AKBK ya, mudah-mudahan besok nggak keluar aja untuk AKBK di saham
BSSR. Kemungkinan untuk besok ya nggak menutup kemungkinan, mungkin masih konsolidasi ya untuk saham BSSR. Pas Kamdat kalau bisa naik itu eh, malah bagus ya untuk saham BSSR. Pas Kamdat naik ya, soalnya dividennya cukup gede ya, hati-hati aja besok setelah Kamdat apakah dividen trap atau enggak, kita lihat aja besok ya. Saya juga nggak bisa memastikan. Biasanya sih kalau dividennya lumayan gede, biasanya turunnya juga lumayan dalam. Oke, itu untuk saham BSSR ya, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Antam. Antam hari ini naik ya, dan untuk aslinya net buy. Hari ini open gap atas, tadi opennya di 2020. Untuk saham Antam naik sampai ke level 2070, kemudian turun lagi. Kira-kira besok gimana? Untuk aslinya sih di saham Antam hari ini net buy ya. Untuk aslinya net buy 41 M, dan yang jadi market maker siapa? Untuk Antam hari ini tanggal 21 Desember, secara keseluruhan cenderung diakumulasi ya. Yang masuk itu ada AKBK, DR. AKBK-nya ini asing, AKBK CS versi asing masuk. Dan yang keluar untuk asingnya itu OD cuma 2M aja ya. Untuk lokalnya yang masuk ada DR 16,7 M. Jadi hari ini untuk saham Antam bisa dikatakan ya diakumulasi oleh asing. Kemungkinan untuk besok kalau secara teknikal untuk support resistennya ya masih di sini, supportnya di 1990, resistennya di 2100. Mungkin ada kemungkinan mungkin di awal market masih hijau ya untuk saham Antam, karena hari ini lebih banyak yang masuk di saham Antam. Perhatikan saja level ini, kalau bisa breakout di atas itu ya ada kemungkinan naik lagi. Kalau di arah sini gagal breakout ya ada kemungkinan masih koreksi konsolidasi untuk saham Antam besok Kamis ya. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham BSBK yang hari ini naik ya. Naik. Tadi itu sempat ARB, jadi untuk saham BSBK open di harga ARB terus ditarik naik lagi ya. Oh enggak sih, enggak open di harga ARB. Jadi untuk saham BSBK hari ini opennya di 188, langsung turun ya. Tadi langsung turun ARB. Tadi saya buka chart itu pas di harga ARB, cuman enggak masuk aja untuk saham gorengan seperti BSBK ya. Jadi mungkin nutup gap yang di sini ya. Jadi untuk saham BSBK udah nutup gap yang di sini. Apakah besok siapa tahu bisa naik lagi untuk saham BSBK? Coba kita cek ya. BSBK hari ini untuk aslinya net sell 3,9 M di saham BSBK. Yang masuk siapa? Yang masuk ZP ya. ZP PG masuk. Cuman secara keseluruhan untuk hari ini BSBK SH ya, kemungkinan tadi di awal market SH yang bikin BSBK sempat ARB, SH-nya net sell 26M dan ditarik naik oleh ZP dan PG. Oke, itu untuk saham BSBK ya. Kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi hari ini market maker utamanya PG, kemungkinan sih yang naik itu PG dan ZP. Ya nggak menutup kemungkinan mungkin masih bisa hijau ya untuk saham BSBK besok. Ya cuman ya hati-hati aja untuk saham BSBK. Kalau udah kejemput mending keluar ya, tapi tetap disclaimer kalau yang suka nyopet-nyopet di saham BSBK, kemungkinan di awal market itu masih bisa hijau untuk saham BSBK ya. Untuk support resistennya, supportnya ya di sini 190 dan resistennya di 220. Ya, kalau naik, perhatikan aja level ini kan sekali naik untuk BSBK itu kadang cukup tinggi ya, bahkan bisa breakout besok langsung di atas 220 kalau market makernya mau naikin. Kalau lihat hari ini yang keluar siapa aja di saham BSBK? SH, AK, YP, PD, dan yang masuk retailnya kayaknya nggak banyak masuk ya di BSBK. Jadi ini turun ke arah sini, nutup gap yang di sini aja mudah-mudahan ya. Kita lihat aja besok. Kemungkinan sih di awal market nggak menutup kemungkinan untuk sampai SBK mungkin hijau dulu ya. Hari ini ditutup surplus 2% lebih. Oke, itu untuk saham BSBK. Perhatikan saya level ini. Semoga kalau turun, kalau nggak ada yang jaga di harga 190, ya ada kemungkinan ARB ya, bisa-bisa seperti itu. Tapi kalau lihat hari ini ZP dan PG-nya masuk, ZP masuk 16M ya. Mungkin di awal market masih bisa hijau untuk saham BSBK. Mudah-mudahan sih mau naikin lagi aja untuk market makernya untuk saham BSBK. Oke, itu untuk saham BSBK ya. Hari ini udah nutup gap dan candlenya hijau. Di awal market ada kemungkinan masih hijau.
Selanjutnya kita cek saham Sliss. Dan untuk saham Sliss hari ini naik cukup tinggi, naik 7% ke level 300 ya. Jadi untuk saham Sliss harganya dijaga di atas 276. Kemarin turun ya, cuman masih di atas supportnya. Hari ini sempat jebol, cuman ditarik naik lagi untuk saham Sliss. Jadi secara teknikal untuk supportnya masih di 276. Untuk resistennya di 316, 318. Kira-kira besok gimana kalau lihat candlenya hari ini ya, ada kemungkinan besok mungkin hijau dulu ya untuk saham Sliss. Kalau kita cek Sliss hari ini untuk asingnya net buy 6,3 M ya, lumayan banyak hari ini asingnya masuk di saham Sliss loh ini. Asingnya berani masuk 6 M lebih. Sliss yang masuk hari ini AKBK ya, di AKBK. Ya, AKBK, CC, KKDH ya, di akumulasi asing ya, untuk saham Sliss hari ini bisa dikatakan seperti itu. Dan yang keluar itu XI, YB, CP, CC, XL, yang keluar itu sebagian broker-broker retail. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk besok ya masih bisa naik ya untuk saham Sliss. Perhatikan saja level ini, kalau bisa breakout di atas 318 ya nggak menutup kemungkinan untuk saham Sliss bisa ke area 350 ya. Cuman ya hati-hati aja kalau mau nyopet-nyopet di saham Sliss, kalau udah floating profit ya amannya keluar ya, taking profit. Jangan berharap bisa untung puluhan atau ya untung banyak. Soalnya ini saham gorengan, terlalu beresiko kalau mau hold ya untuk saham gorengan seperti Sliss, kecuali masuknya duit receh ya. Oke, itu untuk saham Sliss ya. Mungkin di awal market ada kemungkinan masih hijau dulu untuk saham Sliss. Bisa perhatikan level 316, 318 ya. Apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau belum bisa breakout ya ada kemungkinan koreksi. Untuk supportnya masih di sini 278. Untuk hari ini sih diakumulasi asing, AKBK versi asing ya, yang masuk cukup banyak AKBK. Dan yang keluar juga broker-broker sebagian retail, jadi ada kemungkinan masih hijau dulu di awal market. Oke, itu untuk saham Sliss ya, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham S Hardware. Untuk saham S Hardware hari ini masih konsolidasi ya, masih konsolidasi, tadi sempat naik turun lagi. Ya masih konsolidasi, kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya. Untuk S Hardware hari ini aslinya net buy cuma 3,8 M aja. Secara keseluruhan juga ada sedikit akumulasi untuk S Hardware hari ini ya. Yang masuk paling banyak itu YU-nya net buy 6,6 M dan YU yang masuk ini YU lokal, tapi ya ide akumulasi YU lokal. Untuk asingnya yang masuk itu ada CSAK. Kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi hari ini ya mungkin masih konsolidasi di area sini-sini aja ya. Seperti hari ini paling untuk resistennya perhatikan saja level 440, apakah besok bisa breakout di atas itu. Kalau bisa breakout di atas itu ada kemungkinan naik lagi. Tetapi kalau lihat transaksi hari ini belum ada yang akumulasi banyak di saham S Hardware ya ada kemungkinan kalau menurut saya mungkin akan bentuk candle kecil ya, hijau kecil naik sih. Ya semoga aja harganya masih dijaga di atas 424 untuk saham S Hardware ya. Oke, itu untuk saham S Hardware ya, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk resisten terdekatnya di area sini. Di area 440 bisa breakout di atas itu baru bisa kemungkinan ngejar sini 486. Oke, itu untuk saham S Hardware ya. Untuk supportnya masih di 424.